Halo Resmania, balik lagi di channel Repstock. Nah, pada kesempatan kali ini benar-benar luar biasa. Repsid.com bisa dapat tamu yang benar-benar istimewa, yaitu Pak Irwan Ali. Bapak selaku apa Pak di dunia bodybuilding ini Pak? Jadi perlu kita sampaikan kepada teman-teman Repsmania bahwa dulunya bodybuilding itu bergabung dengan induk organisasi namanya PAPSI. Iya, betul. Dan kita udah sama-sama tahu bahwa nantinya kita juga akan berpisah, dan dengan ketentuan dan keinginan daripada internasional federasi, sehingga kita bisa menjadi organisasi sendiri. Dan kami mendapat mandat dari Federasi Internasional. Itu federasi apa Pak? World Bodybuilding Physique Sport Federation dan ASEAN Bodybuilding Physique Sport Federation memberikan rekomendasi kepada saya untuk menjadi presiden Indonesia Bodybuilding Physique Federation. Oh, oke. Nah, kemudian kami di Indonesia mendaftarkan organisasi ini menjadi PBFI. PBFI yang kita kenal sekarang. Karena ketentuan daripada administrasi negara. Sehingga menjadi PBFI, kita namakan Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia. Oh, oke. Nah, sebelum itu tuh Pak, sebenarnya apa sih latar belakangnya yang kita bilang tuh pembubaran PB PAPSI itu Pak? Jadi PB PAPSI sendiri adalah induk organisasi dari 3 disiplin cabang olahraga. Betul. Di sana ada angkat besi, binaraga, dan angkat berat yang bergabung pada tahun 1970. Oh, lama juga ya. PAPSI, kenapa logonya 1940? Karena memang angkat besi sendiri masuknya 1940. Oh, di Indonesia. Iya. Artinya sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Sudah ada, benar. Nah, kemudian binaraga bergabung di tahun 1967, ingat saya. Dan binaraga mulai masuk di PON pertama pada 1970. Kemudian bergabung lagi angkat berat. Di dunia tinggal di Indonesia yang masih jadi satu masih menjadi induk cabang olahraga dengan 3 disiplin cabang olahraga. Oh, oke. Nah, sejujurnya federasi daripada ketiga cabang olahraga ini berbeda-beda internasionalnya. Dari tahun 2012 kita memang sudah mendapat warning dari Federasi Internasional IWF waktu itu, weightlifting, menyampaikan kepada Indonesia, Anda harus segera berdiri sendiri. Namun karena kekompakan kawan-kawan di daerah, kita meminta untuk tetap menjadi satu. Nah, kemudian sekarang desakan itu semakin kencang. Bukan dari angkat besi juga mendesak, tetapi dari Federasi Binaraga pun mendesak agar dipisah. segera berpisah, kan begitu. Nah, dasar daripada itu sehingga kita melaksanakan musyawarah luar biasa pada bulan Desember tahun 2019 untuk menyatakan diri kita berpisah. Di saat itu kita setelah berpisah dan kemudian kita membentuk kepengurusan atau membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan, mengatur administrasi kepengurusan, dan saya juga karena kebetulan saya Kabid Binaraga waktu di PB PAPSI, saya ditunjuk kawan-kawan amanah daripada Munaslup untuk menjadi ketua formatur. Saya mengurusnya ke internasional. Kemudian internasional merekomendit kepada saya untuk menjadi presidennya. Nah, secara otomatis saya harus menjadi ketua umum di Perkumpulan Binaraga PBFI itu. Nah, sekarang dengan pembubaran ini kan karena kita induk organisasinya itu adalah WBPF itu ya? WBPF. Sehingga rekomendasinya itu WBPF mengeluarkan langsung kepada saya dan beberapa teman, ada 9 orang, untuk segera membentuk organisasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita tahapannya sudah jalan, sudah pendaftaran.
Dan perlu kami sampaikan bahwa PAPSI ini kan terdaftar menjadi anggota KONI Iya. di 31 provinsi. Oke, iya. Jadi mau tidak mau kita harus menyampaikan pembubaran ini kepada KONI. Di 31 provinsi. Iya, karena Wow, oke. karena KONI ini kan terkait dengan adanya PON, terkait adanya pembinaan, Iya. terkait penggunaan anggaran daerah. Kan KONI telah memberikan anggaran kepada PAPSI, sehingga kita melakukan sosialisasi kepada 31 provinsi yang ada PAPSI untuk menyampaikan bahwa kami ini berpisah loh. Dan kami diterima oleh KONI untuk berpisah, dan kemudian kami mengajukan nama baru untuk 3 organisasi disiplin cabang olahraga yang baru. Nah, sejauh ini Pak, dari 31 provinsi itu, 31 provinsi yang ada KONI-nya, itu sejauh ini ada yang melakukan penolakan atau tidak Pak terhadap induk yang baru Ada beberapa konida di daerah tentu menyampaikan saran masukan agar tidak usah berpisah. Kenapa harus berpisah? Namun desakan federasi itu kan harus kita lakukan. Apalagi kemudian angkat besi itu ntar lagi ada Olimpik. Olimpik tertunda yang di Jepang itu ya? yang akan Oke. dilaksanakan di Jepang pada bulan Juli. Nah, yang menjadi persoalan apabila angkat besi tetap ada satu naungan di PAPSI bersama Binaraga dan angkat berat akan menjadi persoalan. Kenapa? Karena Binaraga kan resistensinya terlalu beresiko dengan yang namanya doping Iya. dan lain-lain. Iya. Nah, ini akan menjadi persoalan buat angkat besi. Nah, kami sih berharap nanti kemudian setelah kami diakui nanti pada tanggal 25 Agustus lewat rapat anggota tahunan KONI untuk memutuskan 3 cabang olahraga ini menjadi anggota KONI. Selanjutnya kami akan membentuk di 34 provinsi dan selanjutnya kami akan melakukan program kerja, melaksanakan program kerja tentu dengan edukasi-edukasi agar Binaraga ini jadikanlah olahraga yang amatir sesuai keperuntukannya dan mencapai prestasi tanpa adanya doping dan lain-lain. Oh, oke. Nah, Pak, ini kan udah nantinya kan Binaraga akan dinaungi oleh PBFI itu kan ya Pak. Nah, itu ada dampaknya nggak sih Pak kepada atlet-atlet daerah, apalagi akan menjelang PON itu sendiri Pak? Sebetulnya secara otomatis langsung berubah ya. Di daerah pun akan mengikuti itu, tentu dengan tahapan organisasinya yang regulasinya jelas. Tidak asal-asal berdiri kan begitu. Terkait PON, karena PON itu diatur undang-undang, maka di PON itu SK PON itu masih member of PAPSI. Iya. Oke. 3 cabang olahraga itu member of PAPSI. Nah, untuk itu kami yang baru PAPSI angkat besi PAPSI 1B, Binaraga PBFI angkat berat Pabersi, ya tentunya menyesuaikan saja. Oh, oke. Walaupun nanti pelaksanaannya tetap kami juga. Namun karena keputusan undang-undang itu PON tidak bisa kita rubah, maka kita masih mengikuti member of PAPSI. Oh, oke. Saya paham. Ini Pak, yang menarik adalah di bulan Agustus saya sempat baca juga di beberapa artikel, khususnya dari Jabar, dari Binaraga Jabar itu katanya saya baca di berita tanggal 22, kalau nggak salah 22 Agustus itu harusnya ada yang namanya kualifikasi Binaraga, pertandingan untuk menjelang PON, seleksi Binaraga menjelang PON. Nah, di saat pandemi kayak gini tuh gimana pelaksanaannya Pak gitu dari PBFI sendiri tuh? Oh, jadi penyeleksian. mungkin itu seleksi yang dilakukan di daerah masing-masing. Karena kalau bicara PON dengan penundaan PON 2021, Iya. PON itu kan finalnya itu 2020. Iya. Dan tabulasi menuju PON melalui prakualifikasi sudah selesai. Prakualifikasi sudah dilaksanakan pada bulan pada bulan Agustus tahun 2019 di Bandung. Angkat besi, angkat berat dan Binaraga. Artinya sudah tidak ada prakualifikasi lagi. Tinggal seleksi dilakukan di daerah masing-masing. Terkait mungkin ada atlet yang sakit harus diganti, atau atlet yang punya masalah atau punya halangan harus diganti kan begitu.
Ya itu masih PAPSI dan waktu itu saya sebagai Kabid Binaraga kami mempersilakan saja melaksanakan seleksi tentu dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan diberikan oleh KONI Pusat bahwa ya tidak mengundang penonton, melaksanakan seleksi intern, terus kemudian mengacu kepada protokol kesehatan ya adanya hand sanitizer di dalam ruangan, terus menggunakan masker, tetapi even pada saat state di panggung ya tentu tidak bisa menggunakan masker kan. Gitu. Iya, iya. Oh, berarti tetap akan ada seleksi, tapi tidak ada penonton, Betul. hanya atlet-atlet saja yang akan tanding ya, Pak ya. Oke. Nah, Pak, di PBFI sendiri nih, nantinya ke depannya itu kan saya lihat juga binaraga itu kebanyakan yang sudah senior di binaraga, kayak misalkan contoh kelas 70 kita lihat juga yang megang masih senior. Jarang sekali saya lihat bibit-bibit baru gitu kan. Menurut Bapak tuh untuk bibit-bibit baru yang akan menjadi binaraga itu harus tahapan-tahapannya apa aja sih Pak biar ada kaderisasi gitu. Jadi binaraga ini begini. Semenjak PAPSI kita tidak pungkiri bahwa pengurus binaraga ini jarang menyentuh langsung atletnya. Kenapa? Karena sejujurnya binaraga atletnya tanpa ada pembinaan dia akan jadi sendirinya. Iya. Karena pertama niat, kemudian hobi, ketiga kebanyakan atlet binaraga itu juga punya income yang baik ya, karena mereka menjadi personal trainer dan lain-lain. Untuk itu saya menyampaikan kepada kawan-kawan nanti ketika hadir PBFI kita harus hadir di tengah-tengah atlet tersebut sehingga pembinaan itu bisa dilakukan berkesinambungan. Sehingga saya juga berbicara sama kawan-kawan agar kita harus merubah role of the game-nya binaraga. Kebatasan usia pun harus kita atur. Sehingga jangan yang tampil di event itu masih dia lagi kan begitu. Nah, ini yang harus kita buat ke depan. Maka setelah nanti ada keputusan untuk disahkannya PBFI menjadi anggota KONI, program pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana membuat pedoman kitab sucinya PBFI sehingga tadi yang disampaikan bahwa prestasi itu harus berkesinambungan. Iya, betul. Dan harus betul-betul ada juniornya, ada seniornya, kira-kira begitu. Dan puncaknya harus ada batas usia. Kira-kira begitu. Iya, karena kan memang sekarang ini kita lihat dewasa ini memang masih para senior yang menjajaki. Betul. Memang tidak salah gitu, tidak salah mereka tetap berkompetisi, tapi kan kita juga mengharapkan ada bibit baru di binaraga. Memang di binaraga ini agak sedikit berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Yang pertama kita juga menyadari bahwa sulit di binaraga itu atau di bodybuilding baik di nasional maupun internasional yang usia muda bisa berprestasi. Iya, itu kenapa ya Pak? Apa ada faktor apa tuh Pak? Ya mungkin tadi ya Pengalaman karena pertama genetika, terus kemudian kematangan tingkat otot ya. Ya, kalau kita bicara lebih teknis mungkin kematangan otot, kualitas otot kan begitu. Namun juga saya pernah memberikan saran pada saat kongres di internasional bahwa kita pun harus mengatur role of the game-nya. Oke, kalau usia belasan tahun belum bisa berprestasi, tetapi usia di atas 20-an tahun bisa berprestasi, tetapi harus ada batasan maksimal usia atlet itu berprestasi. Oke. Jangan atlet masih 54 tahun, 60 tahun masih main, kan itu enggak lucu lah. Sehingga muncullah di event internasional kemarin tahun 2018 saya hadir di Myanmar. Itu internasional sudah mengeluarkan kategori-kategori master. Jadi usia 47 tahun sudah masuk ke kategori master, bukan lagi kategori prestasi.
Kira-kira begitu, dan itu akan kita buat di Indonesia nanti. Nanti rencananya akan ada Inter Indonesia lagi, Pak. Jadi yang tua-tua kita bikinkan klasifikasi master aja. Jadi bisa main lah mereka. Benar. Nah, Pak, kalau misalkan anak-anak muda deh pengen berkarir di Binaraga, itu tahap-tahapnya apa aja sih, Pak? Ya, saya pikir Binaraga ini juga kan long term ya. Dan saya ketika masuk di dunia olahraga bodybuilding ini melihat bahwa spesifikasi olahraga ini juga berbeda dengan olahraga yang lain ya. Karena olahraga bodybuilding ini atau Binaraga ini learning by doing ya. Memahami diri kita sendiri aja agak sulit. Apalagi kita memahami diri orang. Mulai dari bagaimana dia diet, bagaimana dia membentuk massa otot. Prosesnya tidak mudah. Prosesnya sangatlah panjang. Maka kita berharap kepada anak-anak muda atau komunitas fitness di Indonesia, belajarlah memahami tubuh dan diri sendiri. Jangan coba-coba memulai melakukan dengan cara-cara yang instan. Bahwa tidak ada prestasi hasilnya dengan instan. Menggunakan steroid, menggunakan macam-macam. Kalau berlatih dengan benar, terus pembinaannya itu baik, asupan nutrisinya baik, saya rasa hasilnya juga bisa akan baik. Nah, sejauh ini itu pembinaan PAPSI, maksudnya ini dalam arti Binaraganya sendiri itu sejauh ini se-Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Memang di daerah itu hampir rata. Di zaman PAPSI itu hampir merata di 34 provinsi itu ada Binaraga. Kecuali angkat besi, angkat berat. Ada beberapa provinsi yang tidak ada. Binaraga itu ada di 34 provinsi. Karena secara otomatis di mana ada gym pasti akan tumbuh organisasi Binaraga itu. Nah, namun tadi saya katakan bahwa kami prihatin atlet-atlet Binaraga itu kalau jujur kita diskusi, mereka jarang disentuh oleh organisasinya, jarang disentuh oleh pengurusnya. Sehingga mereka itu menjadi atlet. Kita melihat Safri Saldi kadang-kala dibiarin aja menjadi atlet deh, karena memang niatnya. Terus kemudian untuk menjadi atlet kadang-kala karena income dia sebagai personal trainer. Kita berharap kemudian PBFI ini hadir, kita harus sentuh. Kita harus masuk di komunitas-komunitas ini, terus kemudian ke depan kita harus membuat pembinaan yang berkesinambungan. Ya tentu kita harus sering menyiapkan media pertandingan buat kawan-kawan Binaraga ataupun fitness, sehingga tadi pergantian regenerasi atlet itu terus berjalan. Nah, nama PBFI itu kan dari Persatuan Binaraga Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia. Kalau Binaraga kita tahu nih. Nah, kalau fitness ini selain apa aja nih, Pak? Akan selain naunginya apa aja selain Binaraga? Jadi, kenapa ada fitness? Kalau di internasional namanya fisik. Fisik. Makanya di Indonesia kita tidak bisa menggunakan bahasa asing untuk administrasi negara, maka kita menyentuh namanya fitness. Di internasional sendiri kita punya kategori yang namanya men athletic fisik, men sport fisik, yang rata-rata komunitas itu harus komunitas fitness, bukan bodybuilding, bukan Binaraga. Untuk itu kenapa kita menggunakan nama fitness, agar kita bisa masuk di komunitas itu. Kita berharap fitness kategori ini pun bisa kita usulkan untuk bisa ada di nomor pertandingan PON. Karena nanti kemudian International Federasi, ASEAN Bodybuilding Federation itu telah mengusulkan ke Hanoi sebagai tuan rumah SEA Games agar bodybuilding bisa dipertandingkan 12 nomor pertandingan, antara lain fitness kategori itu. Nah, kalau fitness ini bisa mencakup kayak yang sedang lagi happening nggak sih, kayak CrossFit gitu? Ya bisa aja ya. Bisa. Makanya ke depan kita melihat bahwa CrossFit ini menjadi salah satu cabang olahraga yang harus kita akomodir. Ya, toh sama-sama juga butuh strength kan.
Jadi ke depan kita harus menjadikan CrossFit ini sebagai kolaborasi lah. Karena Mas Joni emang CrossFit belum ada federasi yang menaungi ya, Pak, ya? Di Indonesia ya? Oh, di internasional sudah Iya, punya CrossFit. di Indonesia belum ada ya Pak Belum Joni? ada. Karena CrossFit ini masih dipandang oleh NOC, National Olympic Committee, bahwa CrossFit ini bagian daripada olahraga profesional, seperti MMA. Nah, kita berharap CrossFit ini menjadi salah satu olahraga yang amatir lah. Oke Pak Irwan, nah nanti ke depannya nih PBFC sendiri akan melakukan langkah-langkah apa aja, dan juga tentunya untuk atlet sendiri akan melakukan apa aja nih Pak? Kita berharap bahwa kemudian setelah Agustus, kita akan mencoba mengusulkan kepada gugus tugas terkait dengan protokol kesehatan pada saat kita akan mengajukan event. Kita melihat bahwa dengan mundurnya PON, tentu kawan-kawan binaraga ini butuh media pertandingan. Iya, betul. Ya, kita akan coba mengusulkan mungkin di akhir tahun atau di awal bulan Desember, PBFI akan membuat satu event Mister Indonesia, yang mana event ini akan menjadi media untuk warming up buat atlet-atlet PON, sehingga bisa menjadi evaluasi ke depan mereka bahwa apa yang kurang, apa yang masih belum sesuai dengan harapan, untuk mereka memperbaiki menuju PON Papua 2021. Nah, satu lagi Pak, ini pertanyaan pribadi sih, pengen tahu aja kenapa sih setiap kontes khususnya yang diadakan oleh PAPSI itu kayak misalnya Indonesia, jurinya tuh sangat banyak, itu kenapa Pak? Kami setelah saya dengan Pak Agus kemarin menjadi Kabid Binaraga di PB PAPSI, kami mencoba memberikan nuansa baru terhadap setiap pertandingan, bahwa sama dengan atlet yang hadir jangan itu saja jurinya. Kita tahu bahwa olahraga binaraga ini bukan olahraga terukur. Iya, betul. Olahraga binaraga ini subjektivitasnya sangat Tinggi ya. Tentu kalau jurinya yang hadir itu saja menjadi something buat kita. Kenapa dia? Sehingga kami begitu duduk di PB PAPSI kemarin, kami minta daftar juri yang ada di Indonesia yang klasifikasi nasional, itu semua harus kita hadirkan di setiap kejuaraan. Sehingga kalau ada penilaian yang menurut kami sudah sangat jomplang, kami ganti, memasukkan juri-juri yang baru. Tujuannya itu saja. Ya, karena memang itu sangat karena juri pertama kan juga dari daerah. Tentu keinginan memenangkan daerahnya itu kan sangat tinggi. Makanya kami mengatur itu, sehingga kami sudah melakukan di PON Jawa Barat bahwa ketika ada atlet daerah ini main, jurinya bukan daerah itu yang bertugas. Dan kemudian nanti PON Papua pun akan saya buat seperti itu. Pak. Terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya. Nah, teman-teman, jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan juga subscribe YouTube channel repsid.com. Sampai jumpa di Reps Talk. Sukses terus buat Reps. Sukses juga untuk PBFI.